Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tujuan dari praktikum kami modul 2, yaitu pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Melalui percobaan ini, kami diharapkan dapat mempelajari konstanta waktu secara eksperimen suatu rangkaian resistor kapasitor atau yang biasa disebut rangkaian RC. Yang kedua, kami diharapkan dapat membandingkan konstanta waktu terhadap nilai yang diprediksi dari nilai resistansi dan kapasitansi. Yang ketiga, untuk dapat mengukur potensial kapasitor sebagai fungsi waktu pada saat pengisian dan pengosongan muatan listrik. Dan yang terakhir, kami diharapkan dapat mencocokkan data hasil eksperimen dengan suatu fungsi eksponensial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicia Tabaret. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang kami gunakan dalam melakukan praktikum pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Jadi alat dan bahan yang pertama itu adalah komputer atau laptop. Di sini kami menggunakan dari labnya langsung. Kemudian ada software Logger Pro, itu sudah terinstal di komputernya. Yang ketiga ada Vernier Mini Lab Quest yang ini. Kemudian selanjutnya ada Vernier Differential Voltage yang ini. Kemudian ada kabel penghubung atau capit buaya yang ini semua yang berwarna merah, hijau, hitam, dan sebagainya. Kemudian ada Vernier Circuit Board yang ini papan rangkaiannya. Dan terakhir adalah baterai ABC. Dua kami gunakan. Perkenalkan, nama saya Iskil Segian. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan. Sebelum itu saya akan menampilkan soalnya. Soal pertama, ada soal disebut di sini, jelaskan perbedaan antara kapasitor dan baterai. Nah, perbedaannya itu kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Baterai itu menyimpan energi dalam bentuk reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik dalam waktu yang lama. Nah, soal yang kedua, bagaimana mekanisme sebuah kapasitor dalam menyimpan energi listrik? Jawabannya, ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, elektron mulai menumpukan di salah satu plat dan meninggalkan plat lainnya. Soal ketiga, jelaskan bagaimana proses pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Jawabannya, pengisian atau biasa disebut dengan charging, saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan melalui resistor, harus mengalir dan kapasitor mulai menyimpan muatan. Lalu pengosongan, discharging, saat sumber dilepas dan kapasitor dihubungkan ke beban atau hanya ke resistor, muatan mengalir keluar dan tegangan turun secara eksponensial sehingga nol. Sekian dari penjelasan dan jawaban soalnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal tes awal, yaitu tipe A, yang dimana soal pertama itu apa tujuan percobaan yang Anda lakukan. Nah, tujuannya itu satu, mempelajari konstanta waktu secara eksperimen suatu rangkaian dari resistor sampai kapasitor atau biasa disebut dengan RC. Dua, membandingkan konstanta waktu terhadap nilai yang diprediksi dari nilai resistansi dan kapasitansi. Ketiga, mengukur potensial kapasitor sebagai fungsi waktu pada saat pengisian atau biasa disebut dengan charging dan pengosongan discharging muatan listrik. Yang keempat, yaitu terakhir, mencocokkan data hasil eksperimen dengan suatu fungsi eksponensial. Soal kedua, perhatikan pada grafik tersebut. Nah, di soal ini ditulis jika C2 sama dengan 20 mF, prediksikan grafik yang terjadi. Apakah grafik yang terbentuk di atas atau di bawah? Grafik C1 sama dengan 10 mF, berikan analisanya. Jika C2 sama dengan 20 mF, karena kapasitansi lebih besar, waktu pengosongan akan lebih lama. Grafik yang dihasilkan akan lebih landai atau tidak setajam C1. Ini karena konstanta waktunya lebih besar. Nah, kesimpulannya, grafik untuk C2 sama dengan 20
microfarad akan turun lebih lambat dibandingkan grafik C1 sama dengan 10 microfarad karena kapasitor yang lebih besar menyimpan lebih banyak muatan dan memerlukan waktu lebih lama untuk mengosongkannya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tes awal IPB. Nah, satu, kedua 5 mikrofarad, definisikan grafiknya itu apakah grafik yang terbentuk di atas atau di bawah grafik C1 berikan alasan. Nah, di sini adalah grafiknya. C1 dengan 10 mikrofarad. C1 10 mikrofarad menunjukkan pengisian kapasitor dalam rentan waktu tertentu untuk mencapai tegangan yang maksimum. Sedangkan C2 sedang 5 mikrofarad yaitu kapasitansinya lebih kecil, maka kapasitor akan mengisi lebih cepat karena kapasitas muatan yang disimpannya lebih kecil. Nah, kesimpulannya adalah C2 yaitu sebesar 5 mikrofarad akan berada di atas dari C1 yaitu 10 mikrofarad dikarenakan pengisian terjadi lebih cepat. Terima kasih. Adapun tujuan kita dalam melakukan percobaan ini, yang pertama, mempelajari konstanta waktu secara eksperimen suatu rangkaian resistor dan kapasitor. Yang kedua, membandingkan konstanta waktu terhadap nilai yang diprediksi dari nilai resistansi dan kapasitansi. Yang ketiga, mengukur potensial kapasitor sebagai fungsi waktu pada suatu pengisian dan pengosongan muatan listrik. Dan yang terakhir adalah mencocokkan hasil data eksperimen dengan suatu fungsi eksponensial. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal tes awal bagian IPC. Di sini diketahui soal yang pertama bahwa C2-nya itu adalah 20 mikrofarad dan C1-nya adalah 10 mikrofarad. Maka kita diminta untuk memprediksikan grafik yang terjadi, apakah grafiknya itu terbentuk di atas atau di bawah grafik C1 ini. Kemudian kita akan analisa sama-sama. Jadi saya akan menjawabnya. Grafik di sini itu adalah grafik yang menunjukkan proses pengisian kapasitor atau charging, di mana suhu V atau tegangan terhadap T atau waktu menggambarkan bagaimana tegangan pada kapasitor meningkat seiring waktu. C1-nya adalah 10 mikrofarad, di mana grafik ini menunjukkan tegangan yang naik cukup cepat hingga mencapai tegangan yang maksimum. Kemudian diketahui juga C2-nya itu adalah 20 mikrofarad, di mana itu lebih besar dari C1-nya. Maka otomatis waktu pengisiannya akan lebih lama karena kapasitor yang besar lebih menyimpan banyak muatan. Jadi prediksi grafik C2-nya itu adalah yang pertama, grafik akan lebih lambat naiknya dibandingkan dengan C1. Jadi C2 ini akan lebih lambat dibandingkan C1. Dan yang kedua, grafiknya akan berada di bawah grafik C untuk waktu yang sama. Jadi kesimpulannya adalah grafik untuk C2 yang kita cari tadi itu berada di bawah grafik C1 ini karena waktu pengisiannya lebih lama atau konstanta waktunya meningkat. Soal nomor 2 adalah apa fungsi kapasitor dan apa yang dimaksud dengan kapasitansi kapasitor. Jadi fungsi dari kapasitor itu ada beberapa. Yang pertama, menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, kemudian menyaring sinyal, misalnya dalam rangkaian power supply untuk menghilangkan noise. Dan yang ketiga, mengatur waktu dalam rangkaian oscillator dan timer seperti pada rangkaian RC. Dan yang keempat itu menghubungkan sinyal AC dan memblokir sinyal DC sebagai coupling atau decoupling. Kemudian yang dimaksud dengan kapasitansi kapasitor. Jadi kapasitansi kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Satuan kapasitansi itu adalah farad atau F. Terima kasih. Perkenalkan, saya Belen Deborah Sukohan. Di sini akan menjelaskan tes awal modul 2 dari IPD. Soal yang pertama yaitu jika C2 sama dengan 20 mikrofarad, prediksikan grafik yang terjadi, apakah grafik yang terbentuk itu di atas atau di bawah grafik C1. Ini C1. Jadi jika kapasitas C2 sama dengan 20 mikrofarad itu kan lebih besar dari C1 sama dengan 10 mikrofarad, maka kalau kapasitansinya lebih besar itu waktu pengisiannya akan lebih lama.
Karena rumus tegangan saat pengisian kapasitor, semakin besar nilai C, maka semakin besar konstanta waktu, sehingga grafik akan naik lebih lambat dan lebih landai dibanding grafik untuk C1 sama dengan 10 mF. Jadi grafik C2 itu akan berada di bawahnya grafik C1. Nomor 2, itu bisa dilihat dari gambarnya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa R dan C pada rangkaian? Dari gambar rangkaian terdapat 2 buah resistor R1 dan R2, dan untuk C-nya ada 2, C1 dan C2. Yang B, jika ingin mengukur arus C1, bagaimana ampermeter harus dipasang? Ampermeter harus dipasang seri dengan C, yaitu di jalur yang sama dengan aliran arus menuju atau keluar dari C1, harus sama juga. Secara praktis, ampermeter bisa dipasang antara titik 1 dan 2 sebelum C1 atau antara C1 dan R1. Yang soal C, jika ingin mengukur tegangan C2, bagaimana voltmeter dipasang? Voltmeter harus dipasang paralel dengan C, yaitu satu ujung ke titik 4 dan satu ujung lagi ke titik 6, sesuai dengan kaki-kakinya C2. Karena voltmeter mengukur beda potensial, maka pemasangannya harus sejajar dengan elemen yang ingin diukur. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Langkah pertama, kita harus memasukkan baterai terlebih dahulu. Nah, langkah kedua, kita menghubungkan positif sumber daya ke pin 32. Kemudian kita menghubungkan negatif sumber daya ke pin 34. Dan langkah selanjutnya, kita menghubungkan pin 33 ke pin 18. Nah, pin 18 ini adalah kaki-kaki resistor. Nah, kita juga menghubungkan resistor ke kapasitor. Kemudian dari kapasitor kita hubungkan lagi ke negatif sumber daya. Nah, kemudian kita menghubungkan sensor ke lab quest mini. Kita memasukkannya di CH1. Kemudian kita menghubungkan capit buaya ini ke kaki-kaki kapasitornya seperti ini. Seperti inilah rangkaian yang akan kita gunakan dalam pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor.